Perkenalkan, nama saya Wawiko Supeno. Saya dosen mahasiswa untuk di web programming. Kemarin saya juga masuk ke kelas besar dari Pak Henry ya, Pak Henry sama Pak Tegar ya. Ya keren-keren. Dosen-dosen kita itu dosen-dosen senior. Saya termasuk baru ya. Dari BINUS juga, MTI. Saya S1-nya dari Bogor. Saya mengajar operating system sama web programming. Web programming ada Laravel, ada juga satu lagi JavaScript ya, JavaScript web-based application development. Gitu. Itu di semester genap. Semester ganjil biasanya web programming. Web programming di sini kita menggunakan Laravel. Laravel itu dia PHP ya, bahasa pemrogramannya based on PHP. PHP-nya dia pakai PHP Object Oriented Programming. Nah, di dalamnya itu ada kayak semacam kelas-kelasnya. Nanti kalau mau belajar bisa di W3 School, bisa dibaca sendiri di situ. Object Oriented Programming. Jadi Laravel itu kemarin sudah dibahas juga oleh Pak Tegar ya sama Pak Henry. Itu kayak semacam infrastruktur ya. Laravel itu infrastruktur di mana infrastrukturnya itu udah kayak blok-blok bangunan, kayak modul ya, kayak semacam modul. Modul-modul itu nanti akan diisi oleh objek-objek. Objek-objek itu berupa script dari PHP yang kita buat gitu. Nah, kemudian di Laravel kenapa dibikin kayak semacam infrastruktur kayak seperti apa tadi ya, kayak library gitu. Itu dia karena pertama lebih memudahkan ya, lebih mudah, lebih cepat, kemudian terstruktur secara rapi. Kelebihannya tuh ya. Kemudian kelebihannya kalau di dunia kerja dia kalau misalkan ada programmer atau developer yang baru masuk gitu ya. Misalnya ada di satu perusahaan ada karyawan yang baru ataupun yang lama misalnya resign ya, keluar. Kemudian ada karyawan baru, dia nggak usah belajar atau membuat dari awal lagi. Misalnya mau maintenance dari suatu website yang udah ada di perusahaan atau web aplikasinya kayak gitu. Jadi kita tinggal melihat misalnya yang sudah dikerjain apa, kemudian habis itu tinggal dilanjutin. Misalnya dari sisi programmingnya atau dari database-nya. Gitu. Nah, untuk Laravel sebenarnya di PHP sendiri object oriented untuk yang model library bukan hanya di Laravel ya, cuma untuk yang pembahasan di BINUS itu Laravel. Kenapa pakai Laravel? Karena berdasarkan website ada di NPM Trend, kalau nggak salah npmtrend.com, itu bahasa pemrograman yang sedang naik daun, istilahnya yang sedang berkembang pesat, itu adalah Laravel. Kalau dari sisi ini ya, back end, maksudnya karena di perusahaan biasanya ada dua ya, kemarin udah dibahas sama Pak Tegar, ada front end, ada back end. Front end biasanya lebih ke tampilan, misalnya JavaScript, HTML gitu. Kalau back end dia lebih ke coding-codingan gitu ya. Codingan maksudnya tanpa ada membuat tampilan atau CSS atau desain web design gitu ya. Jadi dia lebih ke full semuanya program kayak gitu. Script programming gitu. Kayak gitu. Jadi selain Laravel ada namanya CodeIgniter, kemudian ada lagi YII, kemudian ada Cake PHP, dulu ada Symfony. Nah, itu semua sama, dia modelnya adalah object oriented programming.
yang berdasarkan PHP. Nah, kenapa di Laravel dipelajarin di BINUS? Karena sedang tren gitu. Nah, biasanya kalau sedang tren itu banyak diminati oleh pasar atau market ya. Jadi sering ada lowongan biasanya dia menggunakan Laravel gitu. Yang itu sekilas tentang Laravel, kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, kemudian oh ya, untuk kelas ini kita ada namanya BP2 ya. BP2 itu kalau nggak salah bisnis plan ya. Bisnis plan. Jadi digabungkan dengan mata kuliah kalau nggak salah entrepreneur yang ada di semester sekarang ya. Kalau nggak salah. Kemarin di kelas lain ada juga bersamaan dengan web programming. Jadi nanti dibuat per kelompok 3-5 orang. Satu kelompok itu 3-5, kemudian dibikin idenya ya, ide membuat website, idenya apa, kemudian untuk bisa digunakan untuk bisnis plan gitu. Nah, untuk ide-idenya nanti akan dijelaskan di terakhir ya. Ya, kalau untuk digabung, kalau untuk grupnya mungkin boleh ya kalau gabung ya. Maksudnya grup entrepreneur dibikin kelompok atau enggak gitu. Karena saya dari jurusan soalnya dibuat bikin 3-5 kelompok, 3-5 orang tiap kelompok. Kemudian nanti membuat suatu website. Nah, website-nya itu temanya macam-macam ya. Bisa entrepreneur, kemudian ada teknologi. Ya, idenya boleh sama. Misalnya buat toko online atau buat aplikasi misalnya kayak misalnya kayak yang suka makanan, misalnya warung Padang gitu bisa. Kayak gitu. Kemudian tapi kalau bisa ada idenya ya, yang orang belum kepikiran kayak gitu. Nah, misalnya di pandemi kayak gini kan kebanyakan nggak gitu ya, nggak bisa makan di tempat, maka harus dine in gitu, tanpa dine in. Ya boleh beda kelas dengan teman kelompok entrepreneur. Ya di kelas ini aja dibikin sendiri ya. Nanti saya serahin kepada masing-masing kelompok mau bikin apa, temanya bisa entrepreneur, sosial entrepreneur, ada teknologi kalau nggak salah ya. Nanti di belakang-belakang. Ya, nanti kalau kelompok entrepreneurnya nggak ada di sini, kita bikin di sini aja. Ini kan ada berapa nih? Ada 66 orang ya. 66 dibagi 5. Jadi ada berapa kelompok? Ada 15 ya. Belum, nggak sampai. Ada 12. Ya 12. Sekitar 12 kelompok. Jadi nanti tolong serahkan nama-namanya siapa aja, terus sama ketuanya ya. Kirim ke email saya. Di wwiko@binus.ac.id. Kirim ke situ nama-nama kelompok sama ide-idenya ya. Nanti tanggal 2 Oktober itu sudah fix nama-namanya ya. Jadi sebelum tanggal 2 Oktober tolong dikirim nama-nama kelompoknya. Kalau udah ada idenya bagus, sudah nggak apa-apa, bisa langsung. Atau kalau belum ada diserahin aja namanya siapa sama kelompoknya. Kayak gitu. Nanti kalau untuk idenya nanti bisa selanjutnya gitu. Setelah tanggal 2 Oktober. Jadi batas pengumpulan kelompok 2 Oktober. Ya boleh ke Komti, boleh, atau mau langsung ke saya juga boleh.
Kalau Komtinya bisa boleh kalau mau Komti ke Komti dulu. Soalnya ada satu kelas dia malah nggak kenal Komtinya gitu. Gitu. Boleh pakai Komti boleh. Ya, jadi kalau bisa jangan semua orang ya, jangan semua orang kirim email ke saya, tapi perwakilan misalnya ketua kelompoknya gitu, ketua kelompoknya misalnya nama kelompoknya siapa, nama anggotanya siapa gitu. Perwakilan satu aja, satu kelompok kirim ke email saya. Jadi nggak semua orang ya misalnya. Jadi kirimnya ditunjuk aja satu kelompok satu ketua. Nah ketuanya itu yang kirim email gitu aja. Bagusnya lagi ada Komti yang memberikan yang mengumpulkan semuanya, di situ kirim ke saya, itu juga bisa. Gitu. Bisnis sama ide bisnis kalau udah ada nggak apa-apa, langsung dikirim aja ide bisnisnya. Jadi nama, misalnya nama ketuanya misalnya Riko gitu ya. Anggotanya siapa aja, temanya, ide bisnisnya apa, boleh langsung disebutin di situ boleh. Nanti kalau misalkan sepanjang perkuliahan mau ganti, boleh ganti. Ya gitu, boleh ganti idenya. Itu satu. Yang kedua, disarankan menggunakan websitenya menggunakan Laravel, tapi tidak menutup kemungkinan dengan yang lain boleh. Misalnya ada yang nanya kemarin pakai React.js, boleh. Pakai JavaScript ya, boleh. Terus pakai bahasa selain PHP misalnya Perl, boleh. Terus pakai Python boleh, terserah ya. Terus ini kan ada yang bilang Laravel ya. Laravel kan itu dalam bentuk library, bukan CMS ya. Nah kalau pakai CMS bagaimana? Boleh. CMS misalnya contohnya pakai WordPress. Pakai WordPress boleh. Cuma untuk ujian nanti jangan pakai WordPress ya. Kalau misalkan ada case study misalnya di soal nomor terakhir nih ada case study membuat suatu website menggunakan Laravel, jangan pakai pakai model CMS gitu, tapi pakainya yang Laravel gitu. Soalnya pernah kejadian di semester kemarin disuruh buatnya pakai HTML, JavaScript, CSS, tapi dia buatnya pakai PHP kayak gitu. Karena alasannya untuk authentication nggak mesti pakai PHP, bisa. Gitu. Makanya untuk memudahkan dalam penilaian untuk di semester ini mahasiswa kelas ini semua menggunakan Laravel kalau ujian ya. Kalau yang project itu diadakan di akhir nanti sebelum UAS. Nah, project itu membuat bisnis ya, bisnis plan, ide bisnisnya apa, namanya apa, kemudian membuat suatu websitenya. Bagusnya sudah ada websitenya, udah ada. Gitu. Misalnya baru pembuatan secara lokal host ya, kan nanti ada dua ya. Untuk yang aksesnya itu ada dua, misalnya mau yang langsung udah bisa diakses online atau secara local host. Local host itu maksudnya bisa dilihatnya websitenya di PC atau di laptop, ya gitu. Misalkan kalau udah online, misalnya dia ngambil ke subdomain website siapa, boleh. Misalnya kayak semester kemarin ada yang udah kerja kemudian dia punya website. Nah websitenya itu dibikin subdomainnya itu untuk pembuatan project gitu. Ya ini project ini sebenarnya salah satu kelebihannya adalah
nanti sebagai portofolio ya, portofolio nanti di CV teman-teman nanti biasanya ngelihat kok pakai Laravel, udah pernah belajar Laravel gitu. Biasanya gitu. Pengalaman dari yang sudah-sudah, biasanya lulusan BINUS biasanya dipercaya langsung, biasanya kayak gitu, karena sudah ada portofolionya, CV di CV-nya itu. Ya itu ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita langsung ke materi. Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya lagi? Oh ada. Ya kalau nggak ada komtinya langsung aja ditentuin kelompoknya aja. Kalau komtinya belum ada, langsung aja milih temennya, milih teman sendiri ya. Kalau yang belum kenal, kenalan. Kayak gitu di kelas ini ya. Ini ada 66 mahasiswa. Enggak, kalau kelompok besar enggak, kelompok ini aja, kelompok kecil, kelompok di sini aja di web programming ini. Kalau kelas besar dia cuma kayak semacam teori-teori materi yang disampaikan oleh dosen di kelas besar. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, saya share screen. Nah, kita menggunakan komposer sama routing ya untuk sekarang. Kayaknya ada yang tanya ya. Ya, ini kita menggunakan komposer sama routing. Jadi ada beberapa kelebihan di Laravel. Laravel sebenarnya dia mengadopsi dari bahasa pemrograman yang lain ya, bukan bahasa pemrograman. Ya bahasa pemrograman ada yang kayak contohnya bahasa pemrograman Ruby. Dia Ruby itu dia pakai model-model kayak seperti ini dia MVC, namanya builder dia pemrograman Ruby. Ruby itu bisa digunakan, diaplikasikan di web, pembuatan web atau pembuatan aplikasi. Node paket manager itu di Node.js itu paket-paket yang ada di dalam paket-paket di mana paket-paketnya ini dia modelnya kan karena dia objek ya dalam bentuk objek. Nah objek-objek itu dalam bentuk paket. Jadi kenapa munculnya komposer ya? Ini komposer itu kayak fungsinya adalah untuk menginstal Laravel maupun nanti paket-paket. Nah komposer ini kita install sendiri ya masing-masing ya, maksudnya urutannya kita install pertama web server. Misalnya pakai Apache, selain Apache ada namanya Nginx, seperti itu. Tapi biasanya untuk pemula belajar pakainya pakai Apache. Kemudian database-nya pakai MySQL atau bisa juga yang lain sih bisa. Kemudian untuk pemula belajar awal bisa pakai MySQL. Nah itu semua sudah kalau kita mau itu pakai namanya XMPP. Nah, setelah XMPP diinstal, kemudian habis itu install namanya Composer. Nah, Composer ini fungsinya adalah tadi untuk menginstal Laravel. Nah, nanti dari menginstal Laravel, nanti dia kalau ada butuh paket
Nanti paket-paket yang dibutuhin, paket-paket data ya. Paket itu maksudnya package. Package itu data-data yang dibutuhin untuk library yang ada di Laravel. Kayak gitu. Nah, kenapa dia munculnya paket-paket data ini? Karena biasanya programmer atau developer itu dia ketergantungan gitu ya, antara satu dengan yang lain itu tergantungan. Misalnya paket A itu harus tergantung dengan paket B. Nah, paket B ini harus ke C. C itu harus misalnya ke D atau ke E gitu. Nah, Composer ini fungsinya adalah untuk mencari paket-paket yang dibutuhin oleh si Laravel yang mau kita buat kayak gitu. Oh iya, tadi kenapa CodeIgniter sama Laravel dia malah lebih pesat Laravel ya dibandingin CodeIgniter, karena dari pengembang di CodeIgniter itu sendiri dia lambat. Jadi para programmer atau developer dia akan mengikuti yang perkembangannya pesat developnya, yaitu Laravel itu sendiri gitu. Meskipun selain itu ada banyak, ada CodeIgniter, ada YII, kemudian ada PHP. Jadi yang lebih dipakai, yang dominan itu adalah Laravel. Gitu. Jadi udah tahu ya tadi Composer itu fungsinya adalah untuk menginstal atau membuat paket-paket data yang ada di Laravel. Gitu. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini. Nah, Laravel itu adalah PHP framework ya. Ada standalone package namanya Carbon dan Behead. Nah, selain PHP framework, selain Laravel tadi itu ada CodeIgniter, ada YII sama Symfony itu ada, kemudian Cake PHP seperti itu. Kemudian any of these package may be used with Laravel by simply request in composer.json. Jadi Composer ini dia fungsinya dia sama kayak ini ya, JSON. Kalau dulu pernah tahu namanya XML, nah ini sekarang namanya JSON ya. XML itu kayak web service. Dia fungsinya adalah membuat loading ya. Membuat konfigurasinya itu konfigurasinya itu dia bisa disimpan di dalam HTML. Kalau di HTML5 itu dia udah bisa ya langsung nyimpen di dalam HTML5 itu di JSON itu sendiri. Nah, Composer ini fungsinya itu tadi dia menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang ada di dalam Laravel. Then other packets are specifically intended for use with Laravel. This packet may have root, controller, and view configuration. Nah, kemarin ada 3 ya konsepnya, yaitu MVC, model, kemudian view, sama controller. Yang model itu adalah database yang akan kita buat, kemudian view itu adalah tampilan yang akan kita lihat nanti di web. Controller itu adalah dia menghubungkan antara database sama yang view yang kita tampilkan. Nah, ini ada service provider are the connection point between your package and Laravel. Jadi di Composer tadi itu ada namanya service provider. Service provider itu dia, jadi kalau kita install Laravel, untuk ketika kita install Composer itu dia harus terintegrasi dengan internet ya, karena paket-paket datanya itu dikirim lewat internet. Nah, ini dia masuknya ke dalam service provider. Service provider is responsible for binding thing into Laravel service container and informing Laravel to load package. Jadi di dalam service provider ini dia adalah bertanggung jawab terhadap konfigurasi
paket-paket yang akan digunakan di Laravel nanti. Nah, ini ada di Illumate support service provider. Nah, ini ada dua metode, nanti di Laravel ada beberapa metode, kan ada class, ini ada dua yaitu register dan boot. Ya. Masih loading ya. Ini konfigurasinya masih loading, maaf ya. You will need to publish your package configuration file to application on config. This will allow user of your package to easily override your default configuration. Jadi dia adanya di dalam publish dan menggunakan metodenya adalah metode boot ya. Nah, ini kalau kita udah install, ada di, misalnya ini masuknya ke admin. Nah, kalau kita install XMPP, dia nanti ada di XMPP, kemudian di htdocs, kemudian di tinggal masuk namanya, kita mau bikin projectnya apa, misalnya Laravel project, atau misalnya kita mau bikin perpustakaan digital, bisa CD perpustakaan digital gitu, atau kita mau bikin bikin ruang kelas misalnya atau ruang guru, bisa sih di project namanya. Kemudian habis itu ada namanya, ini kelebihan dari Laravel itu namanya artisan ya. Artisan itu kayak semacam command line interface gitu. Kemudian dengan menggunakan script ini PHP spasi artisan spasi, ini kita misalnya mau bikin apa nih, config. Ini misalnya cache-nya dibikin, kemudian configuration cache clear. Jadi dia mau config cache-nya, atau kita mau bikin tampilan misalnya PHP artisan project-nya, misalnya kita mau bikin perpustakaan digital, spasi create perpustakaan digital, enter, langsung tergantung ke ini ya, langsung ke publish gitu. Nah, ini ada package configuration default-nya, dia ada di config courier.php. Ini di sini ya. Kalau misalkan mau konfigurasi dari package-package yang mau kita mau, misalnya kita mau konfigurasi ulang bisa, atau pakai yang default aja bisa. Nah, selanjutnya setelah Composer ada namanya root ya. Jadi sebelum masuk ke model, view sama controller, biasanya untuk pemrograman object oriented dia ada namanya root. Nah, root ini sesuai dengan namanya ya, root itu kayak semacam jalur. Jadi dia menentukan jalur di mana dia bisa menampilkan data yang kita inginkan, misalnya dari user inginkan, bisa tampil di monitor atau di layar yang kita lihat gitu. Nah, ini ada di menggunakan metodenya load routes from, kayak gitu ya, load routes from. Nah, kalau kita udah membuat, biasanya nanti di XMPP, nanti kalau masih localhost, dia di HTTP, di web browser, web HTTP, /localhost, dia pakai portnya berapa, misalnya 8800 ya misalnya. Kemudian /, nama ininya, projectnya tadi kita mau buat perpustakaan digital.
enter langsung langsung kelihatan gitu ya. Nah, selanjutnya ada view. To register your package view with Laravel, you need to tell Laravel the view are located. Nah, view itu ada di dalam metodenya, metode pakai boot, kemudian dia load views from, nama metodenya. Nah, dia ketika dia masuk ke dalam scriptnya, ada root get admin function return view courier .2 admin. Nah, ini script yang ada di dalam root ya. Nanti akan dijelaskan apa ini root, kemudian get ini apa, admin itu apa. Si loading ya, sebentar ya, saya tutup ininya dulu, share screen-nya. Ya, kemudian untuk melihat view tampilan, dia ada di resource view vendor di direktorinya. Jadi ketika kita buat nanti misalnya udah pakai artisan ya, kita Composer kita install, pertama-tama XMPP, kemudian Composer, setelah itu kita install Laravel, nah nanti dari situ kelihatan ya ada kayak folder-folder ya. Nah, ini masih loading ya, agak lama. Nah, untuk view sendiri dia ada di dalam resource view vendor. Dalam resource view vendor directory, di dalam directory itu. Jadi nanti ketika kita bikin artisan tadi ya, masuk ke XMPP, kemudian htdoc, kemudian nanti ketika dibikin create artisan, misalnya perpustakaan digital, nanti ada file-filenya banyak tuh, kemudian dibuat resource, kemudian view sama vendor, ada di dalam situ semua. Nah, ini komen untuk yang ada di dalam artisan package ya. Dia pakai function, pakai boot. Nah, ini dia pakai if running in console, kemudian menggunakan metodenya dia pakai metode comment. Misalnya view comment ini dia untuk menampilkan tampilan view namanya. Kan kalau di website ada namanya welcome ya, atau halaman utama, kemudian ada misalnya contact us. Nah, ini ada namanya view, nama file atau tampilan atau page-nya. Nah, kemudian ada juga bar comment. Nah, selanjutnya di dalam, kalau kita udah install tuh ada namanya public asset. Nah, kalau misalnya kalau kita udah pernah atau udah biasa membuat program atau scripting, biasanya ada namanya aset. Nah, aset itu biasanya di dalamnya ada namanya, di dalam folder ya, folder adanya JavaScript, kemudian CSS, jadi terpisah. Kayak gitu kalau yang sudah biasa membuat script atau bikin aplikasi program, khususnya yang web, itu nanti ada namanya aset. Nah, di aset ini nanti dalamnya ada misalnya JavaScript, CSS, kemudian image itu masuknya ke dalam aset. Nah, ini dia ada di dalam public asset directory.
ketika kita install PHP Artisan vendor publish, dibikin public. Nanti kalau misalkan menggunakan kata force, langsung dia menginstal ya. Nah ini basic routingnya, menggunakan root, titik 2 kali, get, foo, function, return, hello world. Nah untuk routing sini sendiri dia adanya di app, kemudian http routes.php. Kalau kita udah nginstal semuanya, itu ada di localhost, kemudian dia ada di project, projectnya apa, kemudian dia masuk ke root. Nah di dalam root itu ada namanya URI dan closure. Nah ini dia URI itu Unified Resource Identifier. Jadi kita menentukan alamat atau page yang mau kita yang mau kita tampilkan. Jadi root ini kan basic rootnya nih. Kemudian get ini adalah metodenya, foo ini adalah target dari yang mau kita munculkan. Misalnya foo ini namanya page-nya namanya foo. Kemudian function ini menjalankan function. Functionnya itu kalau ini dibikin parameternya kosong, nanti dia akan mengembalikan return function dari yang atas ini menjadi hello world. Nah hello world ini dia nanti berupa tampilan atau bacaan namanya hello world kayak gitu. Jadi dia ketika kita bikin root adalah fungsinya untuk mendapatkan ini ya, get, mendapatkan atau menampilkan foo ini halaman page, halaman web gitu ya, atau bisa berupa file. Kemudian function ini fungsi untuk parameter tertentu. Ini parameternya dibikinnya 0, dan ini return ini mengembalikan function, callback function untuk menampilkan ini tulisan namanya hello world. Nah hello world ini sama foo ini adalah URI Unified Resource Identifier. Jadi kita bisa menentukan root-nya itu seperti apa. Nah ini kelebihan dari Laravel. Jadi dia dari segi security, dari segi keamanan dia lebih bagus karena kita menentukan routing dari suatu halaman website kayak gitu. Biasanya kalau untuk hacker-hacker gitu ya di website, untuk mendevice sebuah web, biasanya dia mencari yang index.php itu atau index.html. Jadi dia cuma mengubah tampilan ininya aja apa. Kalau yang pernah atau yang tertarik sama dunia hack security, keamanan web atau keamanan jaringan, itu biasanya dia cuma mengganti mendevice websitenya aja. Nah itu bisa ketahuan dari filenya, misalnya .index.html atau index.php. Nah dengan adanya routing seperti ini kita bisa buat atau manipulasi root. Jadi dari luar itu kita nggak bisa masuk kecuali udah masuk ke dalam adminnya. Kalau udah ke dalam admin kita nggak bisa ganti-ganti itu website device gitu, model kayak hack gitu ya. Nah ini ada beberapa metode router, ada namanya get, ada post, ada put, patch, delete, dan option. Nah ini di belakangnya ada URI. $, ini maksudnya dia parameter ya. Parameternya dia ada 2 parameter tadi. Parameter yang pertama, ini parameter kedua. Parameter pertama itu dia ingin mencari alamat file atau alamat file namanya itu di mana gitu. Kemudian yang terakhir dia akan mengembalikan function untuk ditampilkan view, namanya callback function.
Ini juga namanya parameter ya. Nah, parameter-parameter ini bisa di config, bisa dimodifikasi kayak gitu. Nah, ini root get post put patch delete option ini bisa dimasukkan ke dalam routing tadi. Jadi di dalam ada namanya tadi kalau kita udah install pakai Artisan itu ada di web.php. Nah, di web.php bisa kita konfigurasi contohnya kayak seperti ini ya. Sebentar. Agak lama nih. Ya, sebentar ya, ini lagi saya mau stop share cuman masih lama. Masih loading. Nah, agak lama ya. Sebentar. Masih kelihatan ininya belum apa? Uh, PowerPoint-nya nggak bisa ditutup ya, nggak bisa di stop share. Bisa kelihatan belum ya? Soalnya lagi loading ininya.
Ya, dilanjut aja ya. Nggak bisa ini, nggak bisa sharing, share screen. Ya ini tadi available router method bisa get, bisa post. Jadi dalam satu file itu dia bisa lebih dari satu root ya. Jadi dia bisa lebih dari satu metode. Misalnya dia dalam satu file itu bisa get, bisa post, bisa put, bisa fetch gitu. Bisa macam-macam ya. Ada namanya nanti group routing namanya. Kayak gitu. Nah ini masih basic routing. Nah ini ya tadi yang saya sebut ada dua, yaitu ada dua metode. Yang pertama get sama post. Get post itu sebenarnya kalau dulu atau yang pernah belajar pemrograman, get atau post itu adalah HTTP request ya. Jadi kita mau mendapatkan file dalam bentuk HTTP, misalnya get itu untuk mendapatkan, misalnya kita mau dapetin data atau gambar gitu. Kalau post itu biasanya kita mau kirim gambar atau dalam bentuk data seperti itu. Kalau put itu untuk sama, dia meletakkan tapi dia beda, metodenya beda, atau delete atau fetch gitu. Atau bisa juga kalau ada lebih dari satu metode, misalnya ada get, ada post dalam satu root, ada namanya ditulisnya namanya match ya, root match. Jadi setelah dia get menampilkan mendapatkan tampilan root itu tanda slash itu ya, slash itu root atau halaman utama kayak gitu. Kemudian habis itu setelah di get dapatkan, kemudian dia post itu dia kirim. Jadi setelah dia dapetin misalnya yang dia butuhin tampilan utama, kemudian habis itu dia post itu biasanya dalam bentuk form ya. Form itu misalkan pendaftaran kayak gitu. Nah itu bisa pakai namanya root match get post. Kemudian ini function ini nanti kalau ada parameter tertentu. Kalau ini secara umum kayak gini. Atau bisa juga bukan pakai match, namanya any. Jadi ada beberapa metode yang dipakai untuk mendapatkan ini foo itu URI-nya tadi, $URI itu parameternya, fungsinya. Nah ini di dalamnya itu ada parameter juga. Nah ini ada beberapa root parameter. Sometimes you will need to capture segment of the URI within your root. Jadi kita memerlukan URI, Unified Research Identifier. Identifier itu kayak setiap user kan, tiap-tiap data ada ID-nya, identifiernya khusus gitu. Kalau yang pernah belajar database kan ada tuh, ada unique ya, ID ya, identifier. Nah ini untuk misalnya kita mau mengambil user tertentu dengan ID tertentu, nah ini dia pakai ini seperti ini. Namanya root parameter, jadi dia menggunakan parameter. Ini root, get itu metodenya untuk mendapatkan user dengan parameter ID tertentu. Kemudian function menjalankan fungsi $ID, parameternya ID, kemudian dia mengembalikan callback function, mengembalikan fungsi tadi untuk menampilkan user yang memiliki parameter $ID, kayak gitu. You may define as many root parameter as required by your root. Bisa juga kita mendefinisikan beberapa root parameter, jadi lebih dari satu ya, lebih dari dua misalnya. Misalnya yang ini root, kemudian get itu untuk mendapatkan yang kita mau, misalnya halaman. Kalau ini post, dalam bentuk post, jadi kita ngedapetin halaman, misalnya post itu dalam bentuk registrasi atau halaman login bisa jadi post. Kemudian comment
parameternya. Nah, ini parameternya bisa post atau komen. Nah, ini functionnya menjalankan fungsi dari parameter post ID dan comment ID. Kayak gitu. Jadi dia lebih dari satu parameter. Kemudian yang selanjutnya ada optional parameter. Optional parameter itu, jadi kita root menampilkan nanti menggunakan metode get, ada user sama name ya. User itu usernya siapa, name-nya itu tertentu. Jadi ada opsional, kita mau siapa yang kita mau gitu namanya. Kemudian menjalankan function name-nya ini sama dengan null. Null ini maksudnya parameternya itu dia dibikin kalau misalnya tidak diisi, dia akan tetap jalan. Root-nya itu akan tetap jalan ketika dia tidak diisi namanya misalnya gitu. Dia akan tetap jalan. Akan tetap dijalanin untuk mendapatkan user sekian kayak gitu. Atau bisa juga dibikin nama. Namanya jangan lupa ini untuk opsional dia pakai namanya tanda tanya ya, kayak Radler gitu. Root get user name tanda tanya function. Nah, ini dijelasin parameternya, name-nya apa siapa, John misalnya. Kemudian akan dia mengembalikan function dari parameter name tadi. Nah, bisa juga ada namanya regular expression constraint. Jadi dia ada khusus di parameternya itu dijelaskan gitu ya. Ada namanya regular expression constraint. Dia menggunakan metodenya where. Jadi ketika setelah dari root get username user, kemudian parameternya name function, ini name juga, di mana where-nya namanya itu dijelasin dari A kemudian sampai Z, Z kemudian plus. Jadi dia kayak huruf aja gitu ya, dari huruf aja. Atau bisa juga dibikin satu lagi root get menggunakan user dengan menggunakan parameter ID. Kemudian function ID. Nah, ID-nya itu dijelasin dari 0 sampai 9. Kayak gitu ID-nya. Kemudian selanjutnya ada bisa juga di root get user ID name. Jadi bikin dua ya langsung. Jadi ada ID-nya sekian namanya, nama ID-nya 0 sampai 9 angka ya. Kemudian name-nya itu terdiri atas huruf ya dari A sampai Z. Gitu. Itu namanya regular expression constraint. Nah, ada juga namanya global constraint. Global constraint dia itu pakainya metodenya boot, namanya root service provider. Jadi fungsinya dia menggunakan metode boot, kemudian parameternya dibikin pattern, ID sama ID-nya itu dijelasin parameternya 0 sampai 9. Kemudian dia ada namanya parent boot. Kemudian parameternya root. Kemudian once the pattern has been defined, it is automatically applied to all root using parameter name. Jadi bisa juga menggunakan root get user ID function ID. Jadi dia akan memanggil dengan parameter ID yang misalnya numerik ya, ID yang numerik nih, misalnya dari 0 sampai 9. Kemudian selanjutnya ada namanya name root. Name root itu adalah penamaan suatu root ya, penamaan suatu root. Jadi dia membuat rootnya itu menggunakan namanya URL. Jadi ada halaman web, dia pakai namanya apa gitu, seperti itu. Nah, dia pakai redirect for specific root. You may specify a name. Jadi bisa menggunakan nama tertentu di dalam name root-nya. Jadi caranya dia root, kemudian get user, kemudian profil. Nah, URI user profil ini dia akan dibikin name roots-nya dia profil. Jadi ketika kita bikin profil,
misalnya localhost, gimana ya? Belum ini. Jadi localhost, kemudian _2, portnya berapa? 8800 / misalnya kita mau mengakses profil dari web yang kita buat, profil. Jadi nanti langsung menampilkan profil dari halaman web yang kita mau. Padahal halaman webnya itu ada di user/profil. Jadi nanti ketika di web browser kita ngekliknya langsung localhost _2 8800 portnya ya, kemudian /profil. Jadi langsung masuk ke dalam profil. Jadi kita nggak usah masukin user/profil gitu, tapi langsung ditulis saja profil, langsung masuk ke dalam page-nya dia. Itu name root ya, maksudnya root menggunakan penamaan dari satu root. You may also specify root name for controller action. Bisa juga penamaan rootnya itu di dalam controller. Nanti kita akan bahas controller ya. Nah, seperti ini ya. Root get user profile, kemudian as profile dia menggunakan user controller @show profile. Nah, ini nanti controller dia pakai user controller namanya show profile. Alternatively, instead of specifying the root name in the root array definition, bisa juga pakai array ya. Definisi dari root array. Jadi pakai get user profile, kemudian kontrolnya user controller @show profile. Nah, ini dipakai name namanya, kemudian dia pakai parameter profil. Profilnya misalnya siapa? Misalnya namanya misalnya Wawiko. Nah, jadi langsung masuk ke dalam profil gitu. Profil misalnya Wawiko langsung masuk ke dalam profil, misalnya CV identitas diri dari yang punya web gitu misalnya. Nah, ini selanjutnya ada root groups and name root. If you are using root group, you may specify an as keyword in the root group attribute. Jadi di dalam root itu bisa juga dibikin grup. Nah, ini caranya seperti ini, root group as. Nah, ini admin. Admin itu dia name rootnya ya. Dia rootnya dibikin nama admin, kemudian menjalankan function, functionnya ini dibikin 0. Nah, setelah itu dia akan root memanggil get, memanggil ada namanya dashboard. Dashboard itu halaman dashboard ya. Dalam halaman dashboard itu halaman. Jadi kalau kita misalkan masuk ke, misalnya ada yang pernah masuk ke ini apa, yang pernah akses ruang guru. Nah, di ruang guru kan ada username password. Ketika masuk ke dalam, misalnya username password masuk, nah masuk ke ruangan member atau itu istilahnya dashboardnya gitu. Nah, setelah itu baru as dashboard function. Jadi pertama dia mengambil nama admin ya, sebagai admin, halaman untuk masuk sebagai admin, kemudian setelah itu dia akan masuk ke dashboard kayak gitu. Dan selanjutnya ada generating URL to name root. Jadi dia menggenerate URL atau alamat dari suatu page web menjadi name root atau root yang dibikin, yang dinamain gitu. Nah, ini contohnya dia pakai parameternya URL root profile. Maka ketika dipakai di root, nanti dia akan return ada namanya redirect root langsung ke profile. Jadi dia ketika mau masuk ke halaman itu, dia harus langsung redirect ke profil gitu. If the name root define parameter, you may pass the parameter as the second argument to the root function. The given parameter will automatically be inserted into the URL in their correct position. Atau bisa juga mendefinisikan root parameter yang kita mau. Kita mau bikin parameter, namanya parameternya ID. Nah, ID-nya itu berapa? Bisa kita jelasin di sini. Jadi dari root, get, user, usernya siapa,
kemudian ID halaman user dengan ID tertentu parameter, kemudian langsung muncul halaman profil. Nah, ini dikasih name, rootnya itu adalah profil. Nah, untuk parameter dibuat $ID. $ID itu parameter ID, ID-nya dijelasin. Nah, URL, root, profile, ID-nya sama dengan 1. Jadi ketika kita masuk ke web browser, misalnya localhost, HTTP localhost /2 8800 portnya, kemudian slash profil. Nah, nanti defaultnya adalah 1 dia, defaultnya. Profilnya profil yang pertama gitu. Kalau kita bikin 2, nanti otomatis di tampilannya adalah profil sama dengan 2 gitu, atau 3 dan seterusnya. Nah, ini ada root group, ada namanya middleware ya. Middleware itu dia kayak semacam authentication ya. Authentication, bener gak ini nama usernya? Jadi middleware itu kayak semacam penengah ya, penengah. Dia menentukan dia masuk atau enggak, misalnya untuk user tertentu gitu. Kayak gitu. Jadi dia masuknya ke dalam grup. Jadi to assign middleware to all root within a group, you may use the middleware. Jadi ada middleware, orang ketiga lah istilahnya gitu ya, sebagai penghubung antara root grup satu dengan grup yang lainnya. Ada namanya middleware. Ya, middleware fungsinya apa? Dia sebagai authentication ya. Misalnya root grup, dibikin grup, nah dikasih middleware out, functionnya parameternya dibikin 0, kemudian yang kedua dia bikin root lagi untuk mendapatkan get menggunakan metode get, yaitu dia mencari halaman utama ya, slash gitu, dan menjalankan fungsi kosong seperti ini. Parameternya kosong. Kemudian selanjutnya ini dia menggunakan, kalau slash itu dia nggak ada ininya ya, nggak berfungsi dia. Jadi cuman komen doang ini, use out middleware. Nah, ini yang kedua sama juga, root get user profile function, dia menggunakan out middleware. Contohnya seperti ini. Jadi kalau dalam prakteknya nanti kita masuk ke, misalnya masuk ke halaman login ya, halaman login, nanti dia akan mendapatkan get login itu di halaman utama, kemudian dia akan menjalankan function. Nah, sebelum menjalankan function dia ada middleware-nya itu apa? Yaitu masuk ke halaman user sama profil kayak gitu. Jadi dia kayak semacam penghubung antara satu dengan yang lainnya gitu di root grupnya. Kemudian ada namespace. Another common use case for root group is assigning the same PHP namespace. Ada namanya namespace ya. Di dalam grup controller, you may use the namespace parameter in your group attribute. Jadi kita bisa menggunakan parameter namespace yang kita mau untuk atribut grup atribut array yang kita mau. Jadi kita bisa bikin grup atributnya apa, terus namespace parameternya juga apa. Ini contohnya seperti ini, root, kemudian dibikin grup, ada namespace-nya dia sebut sebagai admin, kemudian akan menjalankan function. Nah, ini dijelasin di sini ya, controller within the app HTTP controllers admin namespace. Jadi dia masuk ke controller itu masuknya ke admin. Nah, yang kedua, group namespace user. Jadi ada user, ada dua, yang pertama adalah user, yang kedua adalah admin. Kayak gitu. Bisa juga yang lain ya. Maksudnya kita bisa bikin array, grup atribut yang kita mau. Misalnya kalau di perusahaan misalnya manajer gitu. Grupnya ya, misalnya grup manajer, usernya misalnya untuk manajer keuangan gitu, untuk authentication sih sebenarnya lebih ke authentication.
kemudian ada operator, biasanya kan kayak gitu untuk masuk ke aplikasi web, misalnya usernya operator, karena mungkin kalau nama kan kalau berdasarkan namanya karyawan misalnya sering gonta-ganti, sering ada yang resign, namanya terganti lagi agak susah ya, mendingan langsung aja atas namanya misalnya operator 1, operator 2 gitu, masukin password seperti itu. Nah ini dia pakai namespace, tadi kayak tadi namespace-nya misalnya admin, user, atau jadi manager, atau supervisor, atau operator gitu ya. Nah selanjutnya ada namanya subdomain. Root group may also be used to write root wildcard subdomain. Jadi bisa juga masuk ke dalam subdomain. Subdomain itu kalau kalau ada yang pernah hosting di web ya, bikin website kan ada hosting tuh. Ada misalnya www misalnya detik.com ya. Nah subdomain itu antara detik.com. Jadi ada www misalnya kalau membahas tentang kesehatan health di titik detik.com itu namanya subdomain, atau www titik misalnya tentang keuangan finance titik detik.com. Nah itu finance itu adalah subdomain. Kalau domainnya kan tadi www titik detik.com. Gitu. Nah ini subdomain bisa juga masuk ke dalam root group. Nah grupnya misalnya domain, nah ini ada akunnya disebutin misalnya, tadi misalnya finance ya, titik myapp.com, kemudian ini menjalankan function dengan parameter tertentu, ini parameternya kosong. Yang kedua, dia akan menjalankan root untuk mendapatkan get user ID, halaman user dengan ID tertentu, dan menjalankan function dengan parameter $account dan $ID. $account ini adalah account yang subdomain ini tadi. Misalnya tadi detik.com ya, finance. Nah, berarti ini $finance, $, misalnya bikin ID-nya berapa? Misalnya 1, 2, apa yang lainnya bisa. Dalam bentuk numerik atau yang lain bisa. Nah, selanjutnya ada namanya root groups, root prefix. Root prefix attribute may be used to prefix each root in the group within a given URI. For example, you may want to prefix all root URI within the group with admin. Jadi dia menggunakan prefix namanya ya. Root prefix, group attribute. Jadi kita bisa bikin namanya admin atau siapapun ya, pakai namanya prefix di dalam root group. Nah ini di sini root group prefix, namanya prefixnya itulah admin function, kemudian root get usernya namanya tadi admin ya. Jadi prefix itu menamakan root group yang kita mau buat gitu. Atau you may also use the prefix parameter to specify common parameter for your group root, atau bisa juga prefix itu untuk menentukan parameter. Ini kan parameternya nggak ada ya, parameternya kosong, atau bisa juga dibikin prefix parameter. Nah parameternya itu account ID. Nah ini dibikin parameternya account ID, prefixnya, kemudian ini functionnya kosong, di keduanya baru get details untuk mendapatkan file atau halaman web namanya detail, kemudian akan menjalankan function parameter $account ID yang ada di dalam prefixnya ini di depan. Kayak gitu. Nah ini contohnya how to create root that can accept the parameter need to provide a response in the form of text. Misalnya hello parameter name and my age is parameter umur. Yes or caranya adalah seperti ini. Ketika kita bikin root get. Nah, untuk mendapatkan ini nih URI ini /myroot/ nah ID-nya itu apa? Parameternya itu name sama /age apa umur. Kemudian koma function, menjalankan function apa? Functionnya parameternya $name sama $age. Kemudian dia akan mengembalikan return callback function
hello my name is. Jadi dia akan mengembalikan fungsi dari name and age ini di dalam array ini ya. Di dalam array. Hello my name is, nanti ini dijelasin $name titik $name and my age is titik $age years old. Nah, outputnya nanti seperti ini nih di web browser. Nah, di localhost titik 28000 tentuin misalnya 21 atau 20, nanti di web browser tampilannya seperti ini. Hello, my name is Rafael User and my age is 21 years old. Jadi 21 years old sama Rafael User ini usernya nama sama age-nya itu ada di dalam sini nih. Jadi kita tentuinnya di dalam web browser ini. Jadi dia nanti akan ikut. Misalnya kalau kita ganti localhost di web browser kita ketik ya http://localhost.8000/myroot/ misalnya nama saya Wawiko /h/ misalnya 30 atau 35. Nanti hello my name is di dalam web browsernya itu ada hello my name is misalnya Wawiko and my age is 30 years 30 years old gitu atau 30 tahun. Itu bisa seperti itu. Jadi tampilan root itu seperti ini ya. Jadi kita bikin ininya ada di localhost, kemudian kita mau bikin project apa namanya, misalnya tadi perpustakaan digital /root/ baru masuknya web.php. Nah ini web.php ini yang diedit nih. Nah setelah itu nanti outputnya akan munculnya kayak gini di web browser. Gitu. Nah itu kelebihan dari Laravel ya. Jadi kita nggak membuat, kalau zaman dulu kalau kita bikin HTML, tahu kan ya, HTML kita harus bikin link-linknya dulu ya, link 1, link 2, link 3 nih. Kalau ini dia enggak, dia pakainya pakai root langsung, terus nanti akan muncul di web browser seperti ini. Kayak gitu. Kalau dulu kan pakai link misalnya halo my name is misalnya gitu, kemudian habis itu namanya siapa. Jadi setiap page itu dia dikasih skripnya panjang kan, skripnya panjang. Habis itu udah main link-link aja, satu link dia link lain-lain seperti itu. Nah, kalau yang di Laravel dia tidak seperti itu. Ada namanya root sama tadi composer ya. Composer tadi udah. Itu aja. Saya mau stop share nggak bisa ya. Referensinya ada di laravel.com. Di docs kita pakainya bukan 5.4 tapi 7 ya, 7.x. Ya, dulu pas semester tahun kemarin itu masih 5.8. Sekarang udah Laravelnya itu versi 8 sekian ya. 8.x. Sedangkan untuk yang kita pelajari ini kita menggunakan laravel.com yang docs/7.x yang pakai yang 7 ya. Ini nggak bisa ya.